Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah rabbil alamin. Selawat diberi salam yang senantiasa selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Saudara, sahabat subscriber, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-29 Ramadan, tahun 2022, kita telah kedatangan tamu-tamu yang sangat terhormat, yang luar biasa. Mudah-mudahan tamu-tamu kita ini dirahmati Allah, panjang umur, mudah rezeki. Baik, sahabat subscriber dimanapun Anda berada, kita sapa satu persatu para tamu-tamu yang sangat dimuliakan Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kembali hadir Tuan Guru kita, Tunggung Dawali. Ini udah lama kita nih. Masya Allah. Lama udah ada 2 mingguan nggak ketemu gitu. Masya Allah. Ini penuh kegiatan luar biasa pada tahun Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini dengan kesibukan yang luar biasa dalam kegiatan ceramah dan kegiatan Ramadan. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini beliau telah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kita semua di sini. Masya Allah. Dan kemudian para sahabat, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Ada Tunku Fauzan, seorang qari yang telah tampil di berbagai daerah di tingkat provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustadz Fauzan. Masya Allah. Ini jarang-jarang kita sahabat berjumpa dengan Ustadz Fauzan, yang konon beliau selalu menunjukkan eksistensinya dimanapun beliau tampil. Masya Allah. Inilah masa depan pemuda yang akan membanggakan kita semua. Masya Allah. Sehat Ustadz Fauzan? Masya Allah. Nah, kemudian salah satunya ini tamu yang sangat spesial dari yang terspesial, kakanda kita, ketua Mukhtar dari Jakarta baru sampai ya. Masya Allah. Ini jarang-jarang nih. Ini kita kalau ingin komunikasi dengan beliau ini sama halnya dengan pejabat-pejabat tinggi ini luar biasa nih. Sebuah rahmat ini. Pada malam hari ini kita telah kedatangan yang tamu yang luar biasa spesialnya. Sehat Ustadz. Ketua ini sahabat subscriber, jadi perlu dijelaskan sedikit ini. Selain daripada ketua organisasi ini, beliau juga mantan santri. Wah, Masya Allah. Ini lulusan berbagai pondok. Masya Allah, entah mondok di berbagai pesantren, kemudian bergabung di organisasi. Sehat Ketua? Alhamdulillah. Ini masih. Ini kita sangat berterima kasih nih Ketua. Ini kedatangan Ketua ini sungguh luar biasa, ini menghidupkan kegiatan-kegiatan kita di sini. Ini jarang-jarang dikunjungi oleh seorang ketua yang eksistensinya luar biasa di ibu kota, Ketua ya. Masya Allah. Dan kemudian sahabat subscriber, jadi ada satu lagi bintang tamu kita yang memang sangat tidak asing di antara kita. Ini yang salah satu pemuda yang sudah luar biasa tampil di berbagai organisasi. Ini kalau kita lihat semangat beliau sungguh luar biasa. Udah yang di umur yang sudah di kepala 5, tapi masih bisa menunjukkan eksistensinya yang luar biasa. Ini bisa sahabat subscriber lihat, masih bisa berdampingi dengan ketua KNP yang selalu mengayomi para generasi-generasinya. Masya Allah. Ini Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bapak Islam Syah MTA. Selain beliau sebagai aktivis, beliau juga sebagai ketua Granat di Kota Langsa, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Masya Allah, ini luar biasa ini.
orang-orang yang memang terpilih ini. Amin, amin, amin. Ini namun sahabat ini saudara Islam saya ini lebih dominan, lebih sering dikenal di kalangan masyarakat dengan sebutan Kakak John. Kakak John Patikawa itu, masya Allah. Ini dari mana nih sumber bahasa nama Kakak John Patikawa nih? Ini sedangkan kakak kan berasal dari Aceh sendiri nih. Ini sedangkan nama John Patikawa ini kan lebih dominan daripada di luar Aceh gitu kan. Ya, bagaimana asal mula bisa nama John Patikawa nih dari mana kakak? Kita tahun 93 dulu, 1993 sudah keluar kota, yaitu ke Jakarta, terus menetapnya ke Medan, itu tahun 1993 juga di Jakarta, nggak lama. Lantas bergabung dan berinteraksi dengan semua kalangan, termasuk dengan geng-geng. Masya Allah. Berarti ini kebetulan ada geng salah satunya Ambon, maka dinobatkanlah kita sebagai Bangga Patikawa. Masya Allah. Ini apa gelar kehormatan atau Kehormatan. apa? Masya Allah. Ini loh sungguh luar Karena biasa ini. kita bergabung dimanapun, di geng, di kelompok mabuk, di kelompok manapun, tapi kita tidak pernah menyentuh itu. Masya Allah. Ini berarti ini suatu benteng diri sendiri ya kakak ya. Masya Allah. Nah ini sahabat subscriber, daripada malam hari ini kita berbincang-bincang dengan bintang-bintang tamu kita dengan tema pemuda menuju masa depan yang fitrah. Nah ini kita kembali lagi kepada Ustadz kita Tengku Muda Wali. Nah ini berbicara dengan pemuda menuju masa depan yang fitrah. Ini maknanya seperti apa itu? Fitrahnya seperti apa itu Ustadz? Bisa nggak dijelaskan Ustadz itu? Jadi fitrah ya. Fatrah ya, suci, juga membuka ya, dan kembali. Masya Allah. Jadi konsep fitrah itu sendiri adalah kebetulan di malam ini ya, di malam 29 Ramadan ini, besok fitri gitu. Jadi gimana kita akan kembali ke suci gitu. Di momen yang sangat spesial gitu spesial, ya. Sangat spesial, Masya Allah. Gitu. Nah ini kemudian dengan apa namanya pemuda yang menuju masa depan fitrah. Terus ini kalau kita kembalikan kepada zaman Rasulullah, ini pada dasarnya timbulnya suatu ide pemuda menuju masa depan yang fitrah. Ini pernah nggak di masa Rasulullah itu ada sahabat-sahabat yang seperti itu gitu? Ya. Terkait dengan pemuda, pemuda yang fitrah itu, Rasulullah mengkisahkan itu dari kisahnya Ashabul Kahfi. Jadi Allah menurunkan firman Allah itu ya, tentang kisah Ashabul Kahfi, bahkan satu surat khusus itu menceritakan tentang Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang mereka beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka suci. Nah gitu. Jadi ini disampaikan kepada para sahabat sebagai menjadi contoh supaya suri toladan bisa mengambil pelajaran daripada kisah Ashabul Kahfi untuk dibawa kepada masanya Rasulullah. Gitu. Kalau cerita tentang sahabat banyak yang muda-muda. Salah satu termasuk seperti keponakan sepupunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan termasuk pemuda yang paling muda masuk Islam itu umur 11 tahun. Zaid bin Sabit. Nah, itu seorang pemuda umur 11 tahun masuk Islam gitu. Nah, gitu. Jadi hijrah beliau. Betul-betul hijrah. Nah, itu kalau kita melihat ke belakang bahwa di masa Rasulullah itu mungkin kelakuan dari perilaku daripada pemuda-pemuda zaman dulu itu mungkin lebih parah daripada saat ini. Tapi hijrahnya para mereka semua itu memang mendapat ridho Allah. Mendapat ridho Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Inilah sahabat subscriber, hal-hal yang seperti ini harus kita contoh, kita teladani. Nah ini jangan kita terus pesimis terhadap keadaan bahwa kita sudah terjerumus dalam, namun tidak mau bangkit gitu, Ustaz ya, Masya Allah. Nah ini kita Ustaz kita pengen dengar nih, ini kita kehadiran qori kita yang sangat spesial. Nah
dengan seorang pemuda yang masih lajang nih Ustadz Pojan ya. Masya Allah sungguh agak-agak malu gimana ya. Kita doakan mudah-mudahan tuh pokoknya cepat dapat bidadari dunia. Amin. Luar biasa ini seorang qari ini ayat Al-Quran selalu mengalir dari setiap darah ini. Masya Allah. Ustadz Pojan sebelumnya bisa nggak dipraktekkan gitu dengan lantunan-lantunan Insyaallah bisa untuk disampaikan supaya inilah pemuda-pemuda yang menuju masa depan yang betul-betul fitrah. Jadi kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bisa nggak ditunjukkan bahwa ini untuk menunjukkan bahwa masa pemuda-pemuda di luar sana yang ingin hijrah. Nah, inilah salah satu contoh yang harus diteladani. Silakan Ustadz kalau memang dilanjutkan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم. Masya Allah. Dari suara lantunan yang suci Al-Quran yang luar biasa. Semoga siapapun yang mendengarnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian sahabat subscriber, kita ingin mendengar ini pengalaman oleh yang selama ini dihadapi oleh ketua KMP Kota Langsa yang saat ini beliau telah bereksistensi di ibu kota ya. Masya Allah. Ketua bisa nggak disampaikan ke sahabat-sahabat kita di luar sana bahwa selama ketua di organisasi di mana di organisasi apa aja ketua sehingga ini bisa membesarkan ketua sampai ketua bisa tampil di kancah ibu kota gitu. Bisa nggak ketua disampaikan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih luar biasa hari ini saya masih berkesempatan dengan tokoh-tokoh muda, terutama tokoh muda yang sangat luar biasa. Ada Qori ini, ada Tengku Fauzan, ada Tengku Mudawali yang sangat dikenal di Kota Langsa juga, apalagi senior saya hari ini. Pimpinan pondok pesantren. Ya, jadi hari ini kalau kita berbicara pemuda, setiap lepas dari kisah 60 sahabat Rasulullah hari itu, yang dimana itu adalah 60 itu adalah generasi muda semua. Di mana Rasulullah waktu itu juga memberi kepercayaan kepada Usama bin Zaid, itulah salah satu pemuda yang masih usia umur 18 tahun. Beliau memimpin pasukan yang sangat luar biasa ketika dalam peperangan hari itu yang gemilang dia itu di daerah Romawi. Begitu juga seperti Tengku Mudawali bilang tadi, delegasi ilmu muda yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Ini juga salah satu yang harus kita teladani atas sahabat-sahabat Rasulullah hari ini. Saya sangat menarik berbicara tentang kepemudaan, apalagi berbicara tentang pengalaman. Hari ini Indonesia ini adalah sangat kelangkaan tentang generasi muda yang islami. Karena melihat kemanapun sudah kita melangkah, sangat minim sekali pemimpin-pemimpin yang muda ini yang paham tentang agama. Jadi keinginan kita sebagai generasi muda hari ini memang
harus kita jejaki dengan seperti Rasulullah mempercayai dengan 60 sahabatnya ini dalam memimpin semua dalam bidang, termasuk gubernur dalam kepemimpinan masa muda hari itu. Dari birokrasi sampai Iya. organisasi gitu ya. Iya, Luar jadi biasa. hari ini kita terutama generasi muda Aceh ini jangan sampai ketinggalan dalam hal jejak-jejaknya Rasulullah. Masya Allah. Karena kita melihat saat ini banyak pemuda generasi muda ini sudah terlupakan dengan sejarah. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan dan membawa generasi muda 60 sahabatnya itu dalam menegakkan syariat Islam. Masya Allah. Hari ini Aceh, Indonesia, hampir ke seluruh Indonesia hari ini banyak dipimpin oleh generasi muda. Tapi generasi yang memiliki generasi muda Islami ini hanya terbatas. Kalau kita hitung hanya tidak lebih daripada 25% yang dipimpin oleh generasi muda yang mempunyai karakter keislaman ini. Namun saya sebagai pemuda hari ini, terutama di Kota Langsa dan Provinsi Aceh, banyak pengalaman yang sudah kita lakukan. Kenapa hari ini juga bisa sampai ke tingkat nasional? Karena tidak luput dari belajar dari sejarah-sejarah pada masa yang lalu. Dan ini adalah generasi muda yang harus terus ditingkatkan, terutama mempelajari agama. Ketika dia kekurangan ilmu agama, dalam memimpin pasti akan merusakkan generasi masa yang akan datang. Ini mungkin perlu kita bersama, apalagi ada Tunku Muda Wali yang beliau paham dengan agama, ada Tunku Fauzan hari ini sangat juga paham sekali dengan bidang Qori yang perlu dididik anak-anak generasi muda hari ini. Apalagi dengan kakak saya ini, kakak John, Yang luar biasa. dan luar biasa yang terus di setiap tampil di mana organisasi. saja, membina adik-adik ini juga yang muda, dan beliau juga sangat paham dengan agama. Jadi saya sebagai generasi muda hari ini ingin berkolaborasi dengan semua lini, tidak memandang latar belakangnya apa, tetapi kita mengajak, karena negara kita ini butuh generasi muda. Seperti Bung Karno bilang, kasihlah saya dengan 10 pemuda itu, Maka kau guncangkan dunia. guncangkan Masya dunia. Allah. Tapi kita untuk Aceh hari ini kasihkan seluruh pemuda kabupaten kota ini, insya Allah Aceh akan makmur seperti Amin. para Amin. masa-masa Kejayaan. kejayaan dahulu. Aceh itu dikenal dengan keagamaan Islam. Masya Allah. Jadi pesan moral saya hari ini, sama-sama kita mendakwahkan generasi kita, ayo ke jalan yang benar, di mana yang tidak baik berikan pemahaman. Seperti yang lebih paham agama ada Tunku Muda Wali dan teman-teman yang lain di wilayah Aceh, ajak tunjukkan pemimpin-pemimpin yang paham dengan tentang agama ini. Jadi dalam setiap organisasi ini kan ketua, banyak nih kita lihat nih perkembangan setiap organisasi. Nah, hari ini kita lihat sebenarnya pada dasarnya dulu organisasi adalah untuk mempersatukan para pemuda. Nah, hari ini dengan adanya organisasi sehingga ada terjadi suatu perbedaan-perbedaan yang sehingga memunculkan perpecahan. Nah, ini ujian-ujian yang seperti ini sering nggak ketua hadapi gitu? Kalau berbicara hal ini kan dinamika dalam organisasi, itu adalah sebuah dinamika. Sebuah dinamika. Itu hal yang lumrah hal yang terjadi. lumrah, ya. Tetapi bagaimana memanage sebuah pemimpin generasi muda dalam perpecahan ini, dia harus mengakomodir semua itu supaya menyatu kembali. Inilah yang saya lakukan di KMPI hari ini sebagai pemimpin pemuda di Kota Langsa. Tidak ada perpecahan di dalam kepemimpinan saya. Masya Allah, Tetapi menjadikan suatu wadah gitu. kita wadah merangkul semua. Kita berikan pemahaman. Oh, memang ada sedikit kerikil. Hal yang wajar kan, di aspal pun begitu licinnya aspal pasti ada kerikil yang Masya Allah. pasir yang ada gejolak di dalam perjalanan. Kalau nggak ada seperti itu nggak akan naik nggak akan derajatnya kan PI kan. Ya. Jadi kerikil itu juga harus disapu ke pinggir sedikit-sedikit supaya tidak ada di tengah jalan itu bocor dengan kendaraan sedang melaju tinggi mencapai sebuah puncak tujuan. Ini yang harus kita paham bersama, di mana hal dinamika ini hampir setiap organisasi itu ada. Tetapi kalau saya menganalisa, itulah butuh kepemimpinan yang memiliki sifat akhlakul karimah. Dia harus memiliki akhlak, harus memiliki ilmu, harus memiliki kejujuran, harus mau cakap dalam berkomunikasi. Ini penting sekali dalam Itu sebuah hal yang utama, kepemimpinan komunikasi dalam ya. ini. Makanya setingkat ketika delegasi Nabi Muhammad SAW, duta pertama dikirim oleh Rasulullah juga berasal dari golongan pemuda. Jadi ini kita harus belajar dari sejarah kembali. The learning cycle, Iya. berulang dari pengalaman gitu. Berulang dari pengalaman. Kalau kita tanpa belajar dari sejarah,
pemuda ini tidak akan pernah bisa apapun. Kita hanya melaju dengan kencang tanpa melihat kiri kanan, akan ditabrak oleh kerikil-kerikil yang harus kita pisahkan itu tadi. Jadi penting sekali kalau berbicara pemuda. Kita tidak memilahkan antara orang tua dan pemuda. Orang tua itu adalah salah satu juga pembina bagi kita generasi muda yang belum paham apa yang sudah beliau lajukan masa yang lalu. Jadi tetap istiqomah. Kita ajak semua pemuda hari ini, terutama di wilayah kita sendiri, tidak ada perpecahan. Kita ajak di mana yang kesalahan kita perbaiki. Harus kita rangkul. Gitu. Harus dirangkul. Apalagi kepemimpinan saya hari ini juga merangkul dengan semua lini, tidak memandang dia siapa hari ini, apa jabatan dia hari ini, apa kebesaran hal-hal yang dia miliki. Tapi ayo sama, bangun Langsa ataupun bangun Aceh, bangun Indonesia untuk yang lebih baik yang akan datang. Itu yang selangkah sebahu menuju masa depan yang fitrah. Seiring sebahu sayun langkah. Sayun langkah gitu, Masya Allah. Ini sesuai dengan pepatah zaman gitu. Iya. Nah, ini kita berbicara dengan ini kan kita pasti setiap di organisasi punya ujian yang berbagai dan berbagai polemik ya. itu. Nah, menyikapi hal-hal yang seperti itu, seandainya ada di berbagai organisasi yang di bawah wadah kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Nah ini ada nggak kiat-kiatnya cara kita menyatukan itu bagaimana sehingga sahabat-sahabat subscriber di luar bisa mencontohkan bahwa hari ini apabila itu ada kerikil-kerikil itu apakah harus disapu atau dikumpulkan kemudian dimanfaatkan atau bagaimana? Nah, gimana menurut ketua untuk kira-kira gitu? Kalau saya sih yang pertama harus memiliki political will dulu. Masya Allah. Intinya artinya bahwa bersihkan hati dulu. Ketika dalam memimpin itu kita pasti punya hati iri dan dengki. Itu susah untuk menyatukan sebuah kerikil itu. Menimbulkan perpecahan lebih luas. Lebih besar. Gitu, ya. Jadi hari ini ketika berbicara penyatuan ini memang sulit dilakukan, tapi harus memiliki terutama ya komunikasi dan tidak pernah berburuk sangka dengan orang lain. Makanya inilah belajar dari pengalaman masa Rasulullah dahulu. Semua sahabatnya itu tidak pernah berburuk sangka di dalam lingkungan semua beliau ini. 60 sahabat Rasulullah ini tidak pernah perpecahan di dalam itu. Karena apa? Dia melihat bagaimana karakternya Rasulullah dalam memimpin sebuah agama ini, penegakan agama Islam ini. Karena ada pemuda lah, lebih kuat lagi Rasulullah untuk membangkitkan Islam di muka bumi ini. Jadi kalau berbicara hal yang lain juga, saya juga tidak terlalu banyak pengalaman karena kita lahir dari sebuah desa terpencil hari ini. Bergerak di step by step hari ini. Kita alhamdulillah hari ini juga terjun di tingkat kancah nasional, bermain dari, kalau saya berbicara hari ini adalah kita lahir dari ya anak-anak petani garam lah di luar pelosok negeri. Tapi hari ini itu ketua, dengan kehadiran ketua ini pada malam hari ini menimbulkan bahwa inilah seorang pemuda yang kita kategorikan bahwa dari dasar pedalaman tapi bisa membanggakan seluruh pemuda yang ada di Aceh ini, luar biasa, Masya Allah. Nah, beliau dengan hadirnya di berbagai organisasi kemudian tampil di kancah nasional dan kemudian sudah mempunyai eksistensi di berbagai kementerian gitu ketua, Masya Allah. Ini sungguh luar biasa nih sahabat. Sungguh sangat jarang kita jumpai pemuda-pemuda yang mempunyai pola pikir yang luar biasa, sangat jernih, sangat fitrah, sehingga turunan-turunan yang diberikan oleh beliau itu bermanfaat kepada kader-kader selanjutnya. Nah, Masya Allah. Kemudian ini kita lanjutkan kepada Kakak John, seorang aktivis yang luar biasa, sudah melanglang buana di berbagai organisasi. Nah, beliau ini para sahabat semua, beliau tidak pernah memandang bahwa itu pemuda yang baru membangun ataupun pemuda yang sudah memasuki masa pensiun, tapi di mata beliau adalah semua pemuda itulah sama selama dia masih punya semangat yang kuat untuk berdedikasi gitu. Nah, kakak bisa nggak dijelaskan kakak awal mula kakak menjadi ketua Granat Kota Langsa gitu. Kemudian terus apa aja sih yang telah dilakukan oleh organisasi yang kakak John pimpin gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya awalnya yaitu menjadi wakil ketua di divisi Riau
Masya Allah. Beliau di Pekanbaru itu. Iya, Masya Allah. Terus di tahun 2003 saya terus pulang ke Aceh. 2003 itulah saya ajak rekan-rekan untuk membentuk yang namanya DPC Granat Kota Langsa. Masya Allah. Saat itu kita minta persetujuan ke DPD, yaitu di sana ada Bang Nunu, udah almarhum di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Nah, pada saat itulah sesudah kita bentuk DPC Granat Kota Langsa, maka kita laksanakan interaksi sosial, kita laksanakan sosialisasi atau kita laksanakan PMPGN ke seluruh pelosok Kota Langsa. Masya Allah. Saat itu kita bergabung dengan BNK, belum BNN, masih BNK. Nah, salah satu anggota Granat yaitu saya sebagai ketua Granat Kota Langsa, maka dipercayakan untuk bergabung di BNK Kota Langsa. Masya Allah. Maka dengan Granat dan BNK saat itu melaksanakan diseminasi informasi hampir semua pelosok desa dan sekolah-sekolah, termasuk di pengajian-pengajian. Ini bersifat lebih sosialisasi untuk menghimbau ya, menghimbau para pemuda-pemuda untuk malah mungkin udah ratusan pemuda di Kota Langsa sudah kita jadikan penggiat-penggiat anti narkoba. Masya Allah. Itu dari kalangan pemuda, termasuk dengan KNPI. Dengan KNPI sendiri kita sudah berapa kali, dan KNPI sendiri ada bidang tentang narkotika. Masya Allah. Ini terus bersinergi nih kita. Terus bersinergi dan KNPI sendiri pun. Masya Allah. Karena kita di situ, maka kita bentuk di situ, bergabung di KNPI. Saya juga bergabung di KNPI saat itu. Nah, KNPI kita buat kerjasama dengan BNN saat itu. KNPI Granat kita bekerjasama dengan BNN melalui nota kesepahaman dalam pelaksanaan PMPGN. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah, kemudian dari Granat sendiri, dengan fenomena saat ini para pemuda-pemuda kita yang kita secara keseluruhan kita Indonesia ini pemuda-pemuda saat ini banyak sudah terjun ke dunia negatif gitu ya. Ini ada nggak kiat-kiat dari Granat sendiri untuk membuat pemuda-pemuda ini lebih ke hal yang positifnya, kemudian apa sih motivasi supaya pemuda yang sudah terjerumus ke hal-hal negatif bisa kembali lagi ke fitrah, seperti kita tema tadi, pemuda menuju masa depan yang fitrah gitu. Jadi cerita demikian, maka cerita fakta dulu sedikit, yang bahwasanya di saat Indonesia ini dibilang darurat narkoba, maka kita memandang Aceh ini merajalela, lantas Langsa ini menggurita. Itu maksudnya gimana itu, Kak? Jadi Indonesia oleh pemerintah sudah tetapkan ini adalah darurat narkoba. Darurat narkoba. Aceh merajalela. Tahun berapa sih Aceh ada kanun tentang PMPGN? Iya. Ada nggak Aceh ini tempat rehabilitasi yang sudah menjadi korban? Jawabannya tidak ada. Hanya di rumah sakit jiwa dengan beberapa tempat rehabilitasi ya. Yang lain adalah swasta. Terkait menggurita, ada nggak, coba tunjukkan ke kita satu desa saja yang terbersih atau terbebas dari jeratan narkoba. Satu desa. Ini Coba tunjukkan ke kita. Berarti hal-hal tersebut ini sudah memasuki tingkat yang terdalam. 66 kampung, semua kampung terjerat. Maka disebut menggurita. Luar biasa. Inilah yang harus kita antisipasi ini, Kakak ya. Nah, ini pemuda-pemuda yang menjadi masa depan, jangan sampai ketika di masa kepemudaan kita kehabisan waktu kemudian dilanjutkan oleh pemuda-pemuda yang akan datang. Nah, ini semakin menuju ke negatifnya ya. Nah, kemudian dari tadi saya sempat mendengar berbagai berita bahwa dari Granat sendiri mempunyai program tempat rehabilitasi dengan pondok pesantren yang dipimpin oleh Tunku Mudawali, gitu ya, Tunku ya? Ya, nah, insyaallah ke depan. Ini bisa nggak dijelaskan prospeknya bagaimana? Kita jelaskan ini dulu terkait pemberdayaan sehingga sampai ke
Dayak. Jadi Granat sendiri sudah melakukan pemberdayaan, bekerja sama dengan pembibitan, bekerja sama dengan KNPI juga, sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat terkait sertifikasi pertukangan, termasuk LAS saat itu, terus pelatihan skill pembibitan yang kita kerjasama dengan saat itu Hutanku. Satu lagi apa Tengku Muda? Silva. Ini harapannya apa? Supaya masyarakat mampu dan bangkit menghidupkan diri sendiri sehingga ketahanan keluarga dari jeratan narkoba ini terlaksana, terrealisasi di tengah masyarakat, termasuk ketahanan keluarga, ketahanan kampung, dan sudah beberapa kampung kita lihat hasil sudah menunjukkan hal yang positif. Berani, termasuk di Alubrawe, gantung kereta, tangkap sendiri. Memang di Pondok Kemuning tangkap, langsung serahkan ke kepolisian. Betul-betul jiwa semangat pemuda ini melawan narkoba. Inilah. Masya Allah. Kita dorong masyarakat untuk melaksanakan itu. Terkait berantas, itu tidak semua anggota Granat memahami, dan kita minta untuk melaksanakan pemberantasan karena ini resikonya tinggi, tapi orang-orang tertentu saja berhadapan dengan dunia gelap istilahnya gitu. Nah, berarti ini komunikasi antara Granat, KNPI dan Pondok Pesantren ini terus bersinergi nih. Terus dan insya Allah habis Lebaran ini kita terus mendorong, termasuk nanti kita minta Ketua KNPI untuk mendukung pembangunan di sana sehingga ini terrealisasi. Dukungan penuh dari Ketua KNPI. Ya. Jadi kita ngambil konsep sebenarnya itu khairun nas anfa'ulin. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna buat orang lain. Masya Allah. Jadi hari ini kalau bukan kita yang menolong generasi pemuda hari ini, lalu siapa lagi? Jadi dari semboyan itulah, makanya mulai dari semboyan itu kita bergerak untuk kita duluan sih ngambil langkah, gitu, untuk memberikan manfaat buat pemuda sendiri. Terkhusus tadi terkait dengan narkoba yang tujuannya adalah kepada fitrah nanti, suci pemuda tadi, bersih, membuka lembaran baru dari fitri kembali ke fitri. Masya Allah, ini pemuda-pemuda yang seperti ini yang memang harus selalu kita harapkan ini untuk masa depan kita, sehingga keturunan kita, cucu keturunan kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, sahabat subscriber, inilah bincang-bincang kita dengan para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, dengan punya pemikiran-pemikiran yang sangat cemerlang, dengan yang penuh dedikasi terhadap organisasi dan kelembagaannya. Luar biasa ini seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa antara pondok pesantren, organisasi KNPI dan organisasi Granat, dan ini selalu bersinergi dalam membangun masa depan pemuda-pemuda yang menuju masa depan yang fitrah. Luar biasa, ini seperti semboyan yang Ketua KNPI sampaikan tadi, berikan semua pemuda Aceh kepada saya maka akan kembalikan kejayaan Aceh. Ini luar biasa. Ini semboyan yang sungguh luar biasa. Ini pemikiran yang, sehingga dengan orang-orang yang seperti inilah, dengan pemikiran yang cemerlang, sehingga mengantarkan beliau sampai ke ibu kota negara dan berkancah di sana. Luar biasa. Ini sungguh yang sangat tidak saya tanggup kita pungkiri gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, sahabat-sahabat subscriber, kita berikan himbauan kepada seluruh pemuda, baik itu di Kota Langsa, Aceh, dan di berbagai tempat, apabila ada pemuda-pemuda yang ingin dilakukan rehabilitasi karena ketergantungan narkoba. Jadi kita lebih bisa menghubungi dan Ketua Granat Kota Langsa bersama Ketua KNPI, dan insya Allah Ketua KNPI mungkin nanti akan mendukung sepenuhnya ini permasalahan rehabilitasi ini beliau dari ibu kota negara, dari Jakarta ya Ketua ya. Masya Allah ini. Kemudian untuk penempatan daripada rehabilitasi itu akan ditempatkan di Pondok Pesantren Tungkung Dewali, dan di sana akan dilakukan itu mungkin salah satu dari yang direhab ini mungkin bisa dijadikan sebagai dai gitu. Insya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah, mudah-mudahan kejayaan Aceh yang dulu pernah ada kembali lagi. Amin.
Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, sekian kita bincang-bincang dengan bintang tamu kita. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.